warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang jenis-jenis musik. Sebelum itu kami akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Para hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan presentasi kami oleh kelompok kami. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada pemateri pertama. Baik. Di sini yang pertama ada benda musik. Nah, musik merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan perkembangan seiring dengan perkembangan budaya serta teknologi. Setiap daerah dan zaman memiliki alat musik yang menjadi ciri khas. Alat musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana ekspresi budaya, identitas daerah, dan media penyampaian pesan. Berdasarkan perkembangan dan cara pembuatannya, alat musik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jenis alat musik tradisional dan jenis alat musik modern. Musik modern lebih banyak menggunakan listrik, tapi kalau misalnya kayak tradisional kan itu kan nggak pakai listrik tuh. Kira-kira kalau yang tradisional bisa nggak kalau pakai listrik? Baik, selanjutnya untuk kelompok 6, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kelompok 7. Ya, perkenalkan nama saya Rahman dari kelompok 7 yang sebenarnya. Jadi kan udah dijelasin ya sama Pras kalau aku untuk buat acara keagamaan juga bisa
izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Izinkan kelompok kami untuk menjawab, dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Pertanyaan dari kelompok 1 dulu. Oke. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, mengapa angklung yang kecil suaranya lebih kencang, lebih tinggi? Oke, jadi sebelum itu kita akan bahas angklungnya dulu. Angklung kecil kan itu tabungnya kecil pendek, sedangkan angklung yang gede besar itu tabungnya panjang. Nah, jadi itu ada masalahnya. Alasannya itu karena adanya frekuensi yang tinggi. Jadi kalau pendek frekuensinya akan lebih tinggi daripada yang besar karena adanya massa udaranya. Jadi sangat mudah untuk digetarkan sehingga menghasilkan suara yang lebih melekit atau lebih tinggi. Sedangkan yang lebih besar, yang angklung besar itu akan menghasilkan suara rendah ataupun seperti bass. Jadi yang alasannya itu karena adanya massa udaranya dan frekuensinya. Setelah dijelaskan untuk pertanyaan kelompok 1, kami akan menjelaskan pertanyaan dari kelompok 2. Oke, jadi saya di sini menjawab pertanyaan dari kelompok 2 mengenai contoh alat musik tradisional lainnya. Modern. Pertama itu ada gitar elektrik. Gitar elektrik adalah alat musik petik yang merupakan penguat ampli untuk masalah bunyi. Terus juga ada drum elektrik. Drum elektrik itu drum yang menggunakan pad elektronik untuk masalah berbagai jenis suara perkusi. Itu aja. Setelah menjawab pertanyaan dari kelompok 2, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. 4 mau ya? Baik, saya sendiri yang akan menjawab kenapa setiap daerah memiliki alat musik masing-masing. Karena setiap daerah memiliki budaya dan adat yang berbeda. Karena sejarah dan musik itu kan berbeda-beda ya. Jadi pasti setiap daerah itu memiliki budayanya masing-masing. Jadi nggak semua daerah tuh bakal sama karena budaya dan sejarah mereka pun beda.
Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Trompet membutuhkan tekanan udara yang konsisten, karena trompet dibentuk dengan getaran bibir tambah aliran udara. Kalau napasnya cuma di dada, udaranya cepat habis dan tekanannya nggak stabil. Dia berlama bikin aliran udara lebih kuat, tapi tetap rata, jadi nggak goyang. Kalau sudah jelas. Oke, setelah menjawab pertanyaan dari kelompok 5, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Ya, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 6. Kenapa musik modern lebih banyak memakai elektronik gitu? Karena mengikuti perkembangan zaman. Karena alat musik modern itu tidak alat musik yang mengikuti alur zaman. Jadi teknologi harusnya semakin maju ketimbang tradisional. Karena tradisional itu kan alami ya. Kalau modern kan yang lanjutnya, apakah musik tradisional bisa menggunakan elektrik? Jawabannya ya, bisa banget, karena zaman kan sudah makin maju ya, harus teknologi juga makin maju, jadi harusnya bisa. Kalau yang tradisional tapi ada elektroniknya itu ada jawabannya. Ada sih harusnya. Kalau saya ingat, saya sih gitar ya. Kan gitar dulu kan awalnya tuh nggak ada apa sih namanya, preamp ya. Preamp tuh yang buat nyambungin ke apa sih, ampli yang elektroniknya. Nah sekarang tuh ada jadi buat gedein suara bass, treble yang menghasilkan suara bisa ke ampli. Baik, setelah menjawab pertanyaan dari kelompok 4, izinkan kelompok kami untuk menjawab pertanyaan terakhir, yaitu dari kelompok 7. Izin saya ya yang ingin menjawab pertanyaannya. Boleh. Ya, berarti namanya Izin menjawab pertanyaan 7. Angklung digunakan di acara agama lokal. Nah, itu biasanya tuh digunakan untuk upacara kayak adat Sunda, terus panen padi, sama penghormatan pada dui-dui Sri gitu. Udah terjawab? Setelah sesi bertanya jawab, izinkan saya untuk menutup presentasi kelompok kami. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum